Ide awal tentang ingin dibangunnya kantor baru untuk Apple adalah ide dari mendiang Steve Jobs, founder dan mantan CEO Apple. Ketika itu, dalam sebuah meeting pada Juni 2011, yang juga kemunculan terakhirnya di Apple, ia mengungkapkan kalau Apple tampaknya butuh kantor baru. Karena kantor yang saat itu terlihat begitu penuh dengan bangunan dan agak membosankan. We've seen these office parks with lots of buildings and they get pretty boring pretty fast. So we'd like to do something better than that. Ide tersebut sebetulnya telah Jobs bicarakan sebelumnya dengan Jony Ive yang merupakan kepala bidang desain Apple yang kemudian memiliki peran kunci dalam pembangunan Apple Park. Sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar, memang sudah sepatutnya Apple punya kantor yang bisa menunjang kinerja 12.000 pegawainya. Apple Park sendiri ditaksir menghabiskan biaya sekitar 5 miliar dolar Amerika Serikat atau 71 triliun rupiah lebih untuk biaya keseluruhan kantornya itu. Harga tersebut sudah termasuk pembelian tanah seluas 71 hektar, gedung utama seluas 2,8 juta meter persegi, Steve Jobs Theater, fasilitas penunjang mewah lain, dan juga pajak bangunan yang harus dibayarkan Apple. Jika kita bandingkan dengan beberapa gedung terkenal, seperti Burj Khalifa yang menghabiskan biaya bangunan 1,5 miliar dolar Amerika Serikat, atau gedung One World Trade Center di New York seharga 3,9 miliar dolar Amerika Serikat, maka Apple Park masih menjadi bangunan termahal ya guys. Ada harga, ada barang. Mungkin itu ungkapan yang bisa menggambarkan bagaimana harga nggak bisa bohong dengan barang yang ada. Terutama di Apple Park. Apple Park sendiri didesain oleh arsitek top Norman Foster dan dibantu kepala bagian desain Apple, Jony Ive. Kedua orang inilah yang memberikan sentuhan terhadap Apple Park, guys. Fasilitas dari Apple Park ini disebut tak ada duanya, karena kebanyakan barang-barang di dalam Apple Park dibuat secara custom atau khusus. Di sisi lain, Apple Park juga menerapkan 100% energi bersih bagi kantornya, sehingga jadi kantor yang ramah lingkungan nih, gengs. Selain itu, Apple Park yang mulai dibuka pada April 2017 ini juga punya fasilitas penunjang yang asik. Ada jogging track, kolam renang, taman, area fitness, dan juga yoga yang sangat lengkap. Gak heran deh kalau Apple Park juga disebut sebagai kota kecil Apple karena tak hanya berfungsi sebagai kantor, namun semua aktivitas dapat dilakukan di sana. Wah, kantor idaman banget nih tampaknya. Gak hanya fasilitas lengkap dan bangunan megah, bangunan di Apple Park juga didesain tahan gempa nih. California sendiri memang termasuk negara bagian yang rentan akan gempa. Untuk itu, percuma aja guys, bikin bangunan megah capek-capek, ujungnya malah kena gempa lalu hancur. Demi memperkuat pondasinya, kantor utama Apple ditopang dengan cakram baja besar yang kuat. Jika terjadi gempa, cakram ini dapat bergerak elastis sejauh 1,2 meter ke segala arah. Mengurangi dampak yang disebabkan oleh pergerakan permukaan bumi, teknik ini terinspirasi oleh bangunan Jepang yang menggunakan pondasi cakram yang sama. Wah, keren banget ya! Nah, itu tadi beberapa fakta tentang kecanggihan Apple Park. Gimana nih menurut kalian guys? Apa ada yang tertarik ingin bekerja di sana? Coba beri tanggapanmu di kolom komentar dong. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa!